Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai peluang ya, apakah Bitcoin Bulls mampu menghantam kekhawatiran yang ada di pasar Bitcoin pada saat ini ya. Yang meskipun kita tahu kemarin itu The Fed telah mengeluarkan suku bunganya di 75 basis point ya, dan itu ternyata sempat ya sebelum itu terjadi membuat kekhawatiran yang lumayan besar di Bitcoin pada saat itu, sehingga Bitcoin turun hingga level 20-an ribu pada saat itu. Dan justru setelah diumumkan 0,75 malah semua aset di kripto ya, ekosistem kripto ini terutama Bitcoin dan altcoins itu pada hijau hari ini teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat di sini di CoinGecko ini ya, Bitcoin ini bahkan sudah berada di 24.000 dollars pada hari ini. Dan dalam 24 jam terakhir dia sudah terjadi perubahan 3,7% ya kenaikannya. Kemudian ada Ethereum juga di bawahnya yang sudah mengalami kenaikan juga yang cukup bagus ya, dan bahkan dia melewati kecepatannya Bitcoin ya dalam hal kenaikan di 24 jam terakhir ini di 4,5%. Sementara untuk market cap kita ya secara total itu sudah di 1,15 triliun dollars lagi. Kemudian untuk kenaikan 24 jamnya 3,9%, dan ini saya rasa sekitar 3-4% ini menurut saya sangat positif ya untuk kedepannya market Bitcoin ini. Kemudian kalau kita lihat di CoinDesk ini ya teman-teman ya, market wrap Bitcoin pushes higher despite negative GDP report ya. Jadi meskipun laporan GDP-nya Amerika Serikat itu negatif ya, dan juga suku bunga yang sudah dinaikkan oleh The Fed kemarin melalui FOMC meetingnya dia itu di 75 basis point, ternyata Bitcoin ini hijau, naik. Altcoin kita juga naik pada hari ini teman-teman. Dan kita juga meskipun sudah seperti ini ya, sudah ada kenaikan seperti ini, masih aja dibayangi oleh yang ini nih, yang namanya hantu resesi nih ya teman-teman ya. Amerika itu sudah dianggap oleh beberapa orang atau analis itu dianggap sudah terjadi resesi. Dan mereka masih menyatakan bahwa kita belum memasuki resesi ya. Apapun yang terjadi, selama terjadi stagnan atau stagflasi ya untuk kegiatan ekonomi segala macam itu, maka itu menurut saya sudah dianggap sebagai resesi. Karena ada terjadi kelesuan dalam investasi, kemudian produktivitas segala macam, pokoknya berkaitan dengan putaran uang di dalam suatu negara ataupun pasar ekonomi secara global ya, maka itu sudah termasuk ke dalam salah satu yang dianggap sebagai resesi. Dan meskipun masih belum parah ya sampai sekarang ini kita lihat terutama di Indonesia sendiri ya, tetapi jika ini terus berlanjut ya, dan jika The Fed akhirnya menaikkan lagi suku bunga nanti di beberapa bulan ke depan, saya kira benar-benar kita ini akan resesi yang parah. Dan yang paling jelek adalah menurut saya ya, jika resesi ini dikombinasikan dengan inflasi teman-teman. Dengan suku bunga yang tinggi dari Amerika Serikat, maka negara-negara kecil seperti kita atau negara-negara dunia ketiga ya, maaf ya kita sebut seperti itu akan mengalami hantaman yang berat sekali teman-teman. Unicorn di Indonesia sekarang ini banyak yang sudah tutup, yang sebelumnya itu dibangga-banggakan oleh pemerintah, tetapi tetap juga akan terkena dampak dari makroekonomi global yang seperti sekarang ini teman-teman. Dan apabila The Fed lagi-lagi nanti itu akan hawkish, saya kira tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi itu teman-teman. Tetapi menurut saya setelah kenaikan 0,75 ini, saya kira ya kita bisa bernafas lega ini sepertinya sampai bulan September. Karena kalau kita lihat ada banyak event ya untuk kripto, dan The Fed juga sepertinya akan mulai slow down apa yang dikatakan oleh para analis itu, bahwa mereka ini kalau dinaikin lagi semakin kencang maka akan lesulah ekonomi yang ada di Amerika. Kemudian sekarang kita beralih ke IMF ya teman-teman. Selama ini kan IMF itu adalah salah satu organisasi internasional ya yang kita tahu yang paling dia kontra dengan Bitcoin, terutama ketika El Salvador itu mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Dia sudah mengatakan bahwa jangan karena nanti kamu yang akan kesulitan. Tetapi pada hari-hari ini dia sudah mulai beralih ini teman-teman. Makanya saya bilang ini permainan. Jadi mereka kasih berita yang jelek-jelek, tapi tujuannya adalah supaya kita takut dan akhirnya kita lepas barang. Nah, sekarang IMF mengatakan bahwa Bitcoin crash itu tidak mengancam ekonomi global. Ya memang menurut saya juga tidak akan mengancam ekonomi global, karena yang mengancam ekonomi global itu adalah inflasi ataupun ketidakbecusan negara-negara ini dalam mengurus ekonomi yang ada di dalam negaranya mereka, sehingga itu berdampak kepada negara lain, salah satunya The Fed ataupun Amerika itu teman-teman. Dan gara-gara pemberitaan ini juga ya teman-teman, gara-gara si IMF ini mulai menunjukkan bahwa sisi positif ya sedikit ya, di sini kita anggap seperti itu, itulah yang salah satu mendorong Bitcoin hari ini menurut saya ya.
Selain dari IMF ya, bahkan beberapa ahli keuangan juga sepakat ya mengatakan bahwa aset digital seperti kripto ya, itu bisa menjadi aset yang layak untuk menjadi instrumen keuangan ya yang menggantikan keuangan konvensional ya yang bertahan dari semua jenis bear market. Jadi dikatakan bahwa Bitcoin ataupun kripto lainnya ya, termasuk yang kuat-kuat itu bisa menjadi pelindung nilai dalam crash ke depannya. Maka kita akan lihat teman-teman apakah resesi ataupun inflasi yang akan datang ini yang mungkin akan parah seperti yang mereka katakan itu bisa membuat Bitcoin ini hadir ya, muncul dia di tengah-tengah pasar itu sebagai barang yang benar-benar kuat bertahan teman-teman. Dan untuk El Salvador ya teman-teman ya, banyak yang memberitakan miring El Salvador ini, dikatakan bahwa ini adalah percobaan gagal segala macam, tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada hal yang diawali langsung dengan benar, langsung dengan menang, langsung dengan kaya teman-teman. Tetapi El Salvador ini juga akhirnya terpaksa tertekan teman-teman gara-gara asetnya ini sudah turun. Dan dia ini dikatakan bahwa ingin membeli lagi bonds ya sejak Bukele's bad decision in Bitcoin. Jadi dianggap bahwa pertaruhan yang dilakukan Bukele itu adalah putusan yang buruk. Maka dia membeli bonds sekarang ini. Tetapi menurut saya teman-teman ya, ketika nanti Bitcoin ini akan mulai naik teman-teman, saya yakin ya bahwa apa yang dilakukan oleh Najib Bukele ini akan membuat negara-negara lainnya itu akan berpikir ulang dua kali. Itu jika Bitcoin kembali lagi, tidak usah jauh-jauh ke all time high yang kemarin saja, dia itu akan meraup keuntungan yang banyak sekali. Jadi untuk El Salvador, saya kira mereka ini masih akan tetap mempertahankan Bitcoinnya dan sekarang ini sedang mencari peluang untuk menyelamatkan negaranya mungkin dengan cara bonds ini teman-teman. Dan untuk kita ingat juga ya, barangkali ini jadi pesan juga buat diri kita sendiri, karena memang ketika kita membangun itu banyak yang mengejek ataupun banyak yang bilang halu lah, banyak yang bilang terlalu menghayal lah segala macam, tetapi tetaplah berusaha dan bertahan teman-teman, karena endurance kita itu yang akan diuji dalam waktu-waktu ke depan ini. Dan menurut saya siapa yang kuat dia akan bertahan dan akan menunjukkan kepada mereka yang lemah-lemah itu, yang paper hand itu, bahwa apa yang kita usahakan di Bitcoin ini akan membuahkan hasil terutama dalam bull run lah. Saya bilang ya seperti itu di bull run yang akan datang di 2024 ataupun di 2025 nanti ya teman-teman. Dan untuk teknikalnya Bitcoin ya teman-teman ya, dalam hal ini saya ingin memperlihatkan dari Lord Davis di sini ya. Dia katakan bahwa ini kalau bisa bertahan ya Bitcoin ini di atas EMA 200 ini teman-teman, ini time frame 1 minggu ya, jadi dengan candle yang atau bar 1 minggu di sini. Kemudian untuk MACD-nya di sini ya, MACD gitu kan. Sekarang ini memang kita berada di area negatif ya, kita di bawah histogram di sini. Tetapi kalau seandainya dia cross ini teman-teman dan body candle kita itu bisa nutup ya atau membuat candle baru di atas EMA 200 ini, it's a good news for Bitcoin. Saya kira kita bisa meraih kembali confident kita untuk bull run relief rally lah minimal teman-teman ke depannya ini. Dan melalui kesempatan ini juga ya, mungkin teman-teman yang telah menunggu ya mengenai hal ini terjadi, kembalikan arah seperti ini, silakan kalian mengkomentari di kolom komentar di bawah ya, apa pandangan kalian mengenai Bitcoin ini, apakah para bulls ini menurut kalian ini bisa menghantam ketakutan yang ada di pasar market saat ini teman-teman. Apakah kita bisa survive atau Bitcoin ini bertahan nanti itu ke depannya. Dan selanjutnya ada yang ingin saya bahas di sini merupakan salah satu altcoins baru ya, yang namanya itu Loop ya, Loop Network. Jadi ini dikatakan sebagai saingan ya untuk altcoins DeFi lainnya. Jadi seperti Solana kan kita tahu bahwa dia itu punya kecepatan transaksi 65.000 transaksi per detik ya. Kemudian ada di atasnya Solana itu ternyata ya, meskipun dikatakan dia yang tercepat, ada NEAR protokol atau NEAR lah kalau orang Indonesia sebutnya. Ternyata NEAR itu 100.000 per detik teman-teman. Dan si Loop Network ini ya dikatakan bahwa dia ini lebih cepat dari mereka semua. Loop Network ini ya menggunakan mekanisme Proof of Stake Authority atau POSA teman-teman. Jadi ini merupakan kombinasi dari Proof of Authority dan Proof of Stakes. Dan keunggulan utama dari mekanisme itu adalah dapat mendukung kecepatan teman-teman. Jadi untuk waktu yang singkat, sangat singkat dan murah.
Dan blockchain layer 1 ini ya, si Loop Network ini dikatakan bahwa dia bersiap untuk bersaing dengan altcoin papan atas itu tadi, teman-teman. Jadi barangkali bagian jagonya dia itu adalah di kecepatan dan murahnya itu tadi. Dan ada 5 poin penting ya dalam pengembangan jaringan ini yang dikatakan akan menjadi salah satu koin yang hebat lah di waktu yang akan datang ya. Di sana itu dikatakan bahwa yang pertama itu sudah kita bahas tadi, itu adalah mengenai kecepatannya. Kemudian dia juga memiliki keamanan yang tingkatnya cukup tinggi ya. Kemudian ada fleksibilitasnya dan kompatibilitasnya dengan EVM ya. Sementara kita tahu bahwa banyak koin-koin yang sudah luncur duluan, sudah smart contract duluan, baru dia mengusulkan tentang EVM atau Ethereum Virtual Machine kompatibilitas itu, teman-teman. Dan terakhir, dia memiliki kemampuan di skalabilitas, teman-teman. Dan untuk sementara ini, Loop Network ini ya dihargai 0,01 dollars ya. Kalau kita lihat di chartnya dia, untuk yang maksimal, ini adalah koin yang masih mudah sekali, teman-teman. Jadi dia sudah, harganya ini pernah ngepam ini di sekitar bulan Mei, dan sekarang ini sudah kembali ke harga ya seperti dasarnya lagi gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan juga ya kalau kita ingin berspekulasi lah di koin ini, teman-teman. Dan Loop ini juga telah diperdagangkan ya di beberapa exchange seperti di Bitmart, xt.com, dan banyak yang lainnya ya, teman-teman. Dan Bitcoin Loop ini juga telah diaudit juga nih oleh Certic, kemudian RD Audit, dan TechRate. Kemudian berdasarkan roadmap-nya ya, Loop ini akan mulai di listing di banyak-banyak exchange ya. Sedangkan untuk pembanding tadi itu ya yang kita katakan di awal tadi bahwa Loop ini mampu menyelesaikan transaksi 150.000 transaksi per detik. Di bawahnya itu ada Near Protocol 100.000 dan Solana itu di 65.000, teman-teman. Jadi kesimpulan saya pada hari ini itu adalah mengenai Bitcoin terutama ya. Memang kita masih belum keluar ya dari cengkraman ketakutan makro ya, terutama tentang kenaikan suku bunga yang kemungkinan akan terjadi lagi. Kemudian ada perang Rusia dan Ukraina, resesi, inflasi, segala macam. Tapi menurut saya jika kamu yakin tentang Bitcoin, pasti punya strategi, teman-teman. Dan strategi itu bisa kita lakukan sendiri-sendiri karena setiap orang punya jurusnya masing-masing gitu kan. Dan salah satu spekulasi juga ya untuk kita pertimbangkan ya, kita mulai pantau koin-koin yang lahir di era-era pasca bull run ataupun di tengah-tengah resesi seperti ini, teman-teman. Karena jika nanti terjadi bull run, saya yakin harga Loop Network ini juga kemungkinan akan besar. Tetapi bukan untuk dibeli sekarang langsung plug begitu, tidak. Kalian tetap harus melakukan DYOR kalian, teman-teman. So, sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat, jangan FOMO, jangan panik. Salam Black Cuan. Peace my friend.